Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Snaramatika. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan materi etika ilmu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nama saya Nur Ashifamin, saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antara etika dan ilmu. Etika merupakan filsafat yang menjelaskan mengenai sikap nilai pengetahuan di dalam perilaku baik dan buruk, yaitu berupa akal budi. Etika memiliki sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat berpikir kritis. Etika menuntut seseorang untuk bersifat rasional terhadap suatu norma, sehingga etika dapat membantu kita untuk lebih berpikir kritis yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Pada dasarnya, manusia menjalani kehidupan ini dengan tujuan dan orientasinya masing-masing. Namun, sarana untuk mencapai tujuan itulah yang berbeda-beda. Jika ilmu merupakan sarana dalam mencapai tujuan, maka di sini pula terlihat peran dari etika. Maka hubungan etika dan ilmu sangatlah berkaitan. Dalam sebuah ilmu, perlu adanya landasan etika sehingga ilmu tersebut dapat selaras dengan kehidupan manusianya tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Syahroni pada tahun 2014 pada jurnalnya yang menjelaskan bahwa sikap ilmiah bagi seseorang ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang selaras dengan etikanya, yaitu bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, yang tujuannya untuk melestarikan dan menyeimbangkan alam semesta ini, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang dimana artinya selaras dengan kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Perkenalkan, saya Nazwa Zedolfiah akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan Syifa tadi. Baik, selanjutnya ada membangun masyarakat ilmiah. Dalam membangun masyarakat ilmiah diperlukan sifat ilmiah, yang mana artinya adalah sikap kritis yang tidak hanya mencari verifikasi atas teorinya, melainkan juga tes-tes yang merefleksikannya. Dalam membangun masyarakat ilmiah diperlukan juga sebuah tujuan, agar tercipta masyarakat yang berkemampuan untuk berpikir kritis dan rasional sehingga kehidupan dapat maju dengan ilmu pengetahuan. Dampak ilmu pengetahuan terhadap cara berpikir manusia dan masyarakat sangatlah besar. Rasionalitas ilmu pengetahuan tidak hanya mengubah cara pandang tradisional, namun juga teologi yang terkadang terlalu teosentris. Kebenaran tidak hanya bersifat logis, rasionalis, dan empiris, namun juga bersifat pragmatis, yang artinya bahwa kebenaran itu berguna untuk menjawab persoalan hidup manusia. Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki daya tarik yang sangat besar, tidak hanya karena kecenderungan empiris tadi, namun juga karena sifat pragmatis dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, di zaman modern ini banyak sekali manusia modern yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan materi yaitu masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan. Menuju masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan. Salah satu ciri dari masyarakat yang berbudaya ilmu pengetahuan adalah adanya tradisi berpikir atau merenung yang sangat luas, dan dalam masyarakat dianjurkan untuk dapat berpikir kritis. Salah satu cara untuk mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan adalah dengan dibiasakannya membaca. Dengan dibiasakannya membaca, masyarakat tersebut akan memperluas pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk melakukan suatu perenungan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Suatu masyarakat dapat berbudaya ilmu pengetahuan apabila masyarakat telah menempuh dan menerapkan pendidikan. Subbab selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan pengetahuan, dan pengetahuan merupakan suatu unsur dari kebudayaan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling bergantung dan saling menguntungkan atau saling mempengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi jalan kebudayaannya. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan mempunyai peranan ganda, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggarakannya pengembangan kebudayaan nasional. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa.
Subbab selanjutnya yaitu nilai ilmiah dan pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi dan tujuan nasional. Proses pengembangan kebudayaan nasional adalah penafsiran kembali nilai-nilai konvensional agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman serta penumbuhan nilai-nilai baru yang fungsional. Ilmu pengetahuan bersifat mendukung pengembangan kebudayaan nasional dan merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, langkah-langkah ke arah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situs kebudayaan masyarakat kita. Yang selanjutnya yaitu dampak intelektual. Secara umum, dampak intelektual dapat dikatakan suatu hal baru dari ilmu pengetahuan. Ada 4 hal yang menyebabkan ilmu pengetahuan lenyap dari kepercayaan tradisional. Yang pertama yaitu pengamatan lawan otoritas. Ilmu pengetahuan tidak didasarkan pada otoritas melainkan pada pengamatan. Ilmu pengetahuan merintis jalan kepada kemandirian dalam berpikir berdasarkan pada pengamatan terhadap gejala-gejala alam atau sosial. Yang kedua yaitu otonomi dunia fisik, bahwa ilmu pengetahuan berangkat dari suatu filosofi alam sebagai suatu yang otonom, yang memiliki hukum sendiri. Yang ketiga yaitu disingkatnya konsep tujuan, bahwa ilmu pengetahuan hanya mengenal sebab efisien dari suatu peristiwa. Bagi ilmu pengetahuan, masa lampau lebih penting daripada masa depan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan lebih memperhatikan konsep kausalitas dibandingkan dengan konsep formalitas. Yang keempat yaitu tempat manusia dalam alam. Dari segi kontemplasi, tampaknya ilmu pengetahuan merendahkan manusia. Namun, dari segi praktis, ilmu pengetahuan dapat mengangkat manusia. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan membantu proses emansipasi manusia terhadap Tuhan dan dewa-dewi tradisional, dan ilmu pengetahuan membangun suatu rasionalitas yang berbeda dari rasionalitas kepercayaan-kepercayaan tradisional dan agama. Dampak selanjutnya yaitu dampak sosial praktis. Jika seseorang tahu bahwa kausalitas merupakan hukum yang terdapat dalam alam, maka teori itu tidak hanya menjadi pengetahuan orang tersebut, tetapi juga mendorongnya untuk memprediksi munculnya suatu akibat setelah mengetahui sebab, yang memungkinkan punya melakukan antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi akibat tersebut. Suatu teori ilmiah di satu sisi dapat menjadi teori pengetahuan atau theory of knowledge, dan di sisi lain dapat menjadi teori tindakan atau theory of action. Selanjutnya yaitu watak intelektual. Watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya, yaitu taat pada rasio. Ciri-ciri dari watak intelektual antara lain adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan. Subbab selanjutnya yaitu kecenderungan pragmatis. Kecenderungan pragmatis beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan demi mencari dan memperoleh kejelasan tentang berbagai persoalan dalam alam semesta ini. Ilmu pengetahuan memang bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi bagi mereka ilmu pengetahuan tidak berhenti sampai di situ saja. Yang terpenting adalah bahwa ilmu pengetahuan pada akhirnya berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian ada relevansi etika ilmu dengan ilmu antropologi. Hubungan antara antropologi dan etika ilmu bersifat timbal balik. Antropologi pun perlu bantuan ilmu-ilmu lain, dan sebaiknya ilmu-ilmu lain juga memerlukan bantuan antropologi. Etika yang seringkali berupa daftar kata-kata, catatan tentang tata bahasa, bahkan sering juga pelukisan lengkap tentang mengembangkan teori-teori tentang berbagai asas oleh suatu etika ilmu bagian antropologi. Etika pun seringkali disebut dengan filsafat moral, di mana di setiap masyarakat pastilah terdapat etika-etika keilmuan yang sudah tertanam. Oleh karena itu, ilmu dan etika adalah sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat menghambat dan menghentikan perilaku penyimpangan dari kejahatan di kalangan masyarakat. Maka antara ilmu antropologi dan etika ilmu saling berhubungan erat, yang mana ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan manusia.